Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua guru-guru hebat dan masyarakat yang hebat. Hari ini di SD Domi-Domi kami melaksanakan rapat komite sekolah untuk tahun ajaran 2026-2027 bersama semua dewan guru, anggota komite dan warga komite sekolah. Mari kita menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ibu Bapak hadirin undangan rapat komite pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Satu atap Domi pada saat ini akan dipandu dengan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan atau yang sedang berlangsung, yang kedua doa pembuka, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dijemput Ibu Bapak sekalian untuk bersih. Silakan, mohon yang di luar Aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya gak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, Saya mau kajar dengan ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selaku umat yang beragama, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, di tempat ini, di ruangan yang sempit ini, tetapi jiwa kita yang besar, kita bisa bertemu, bersilaturahmi, kita bisa berbincang, berbagi pengalaman, dan bagaimana kita semua berpikir untuk kemajuan pendidikan sekolah anak-anak kita. Alhamdulillah, dalam sambutan ini tidak banyak yang perlu saya sampaikan, karena terlalu banyak bicara itu cuma ngangok. Yang kita butuh, mari kita bekerja bersinergi untuk membangun pendidikan di tempat ini lebih baik daripada hari kemarin. Melalui rapat komite ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas, dan agenda ini harus kita tuntaskan dan tidak boleh ada yang lewat, agar supaya bagaimana progres pendidikan di Domi-Domi, khusus untuk Domi-Domi, kita harus memajukan melalui wadah komite dan kalian orang-orang tua, bapak ibu yang sangat-sangat saya hormati. Yang kedua, saya
memberikan penghormatan kepada semua dewan guru yang ada, dewan guru yang hebat. Kami tim satu atap dongi-dongi dewan guru TK, SD, SMP dalam satu tim, tidak terpisahkan, dan itu solid. Tidak ada percecokan, tidak ada perbedaan, karena kepala sekolah juga guru, hanya tambahan jabatan, ya, hanya tambahan jabatan. Saya sampaikan bahwa TK, SD, SMP tim kami guru solid, tidak ada yang berselisih paham, dan selama ini aman-aman saja. Semua bersatu dalam satu jiwa. Bagaimana sekolah ini kita bangun, kita kasih maju, kita kasih berubah, supaya kita kasih lihat kepada warga sekolah kita dan masyarakat umum di luar sana bahwa dongi-dongi juga itu ada dalam peta Indonesia. Yang kedua, para pengurus komite yang ada, terlebih kepada Bapak Ibu, orang tua, murid, warga sekolah. Di sekolah kami punya warga. Kalau di pemerintah ada penduduk dan masyarakat, itu terpisah Bapak Ibu, tidak sama. Walaupun satu diri ibu dan bapak itu adalah penduduk, masyarakat, dan warga sekolah. Penduduk bukan warga sekolah, tapi warga sekolah adalah lingkup dalam sekolah, masuk dalam lingkup komite. Jadi itu. Jadi untuk warga sekolah itu terdiri dari anak, mama, papa, dan keluarga. Baik Bapak Ibu, dalam sambutan ini ada beberapa agenda rapat yang akan kita bahas, tapi ini harus kita ron cepat, ya, kita ron cepat. Intinya informasi sampai Bapak Ibu paham, yang tidak paham tanya, apalagi tidak tahu tanya. Jangan tanyakan pada tetangga, tanyakan kepada kami. Ya, baik. Barangkali itu saja. Mana sudah? Nah, kalau tidak ada, saya kita kasih. Kebetulan ini kepala sekolah itu kepala cerita. Ya, baik. Ya, ada sambutan ketua komite. Jadi untuk dalam hal ini saya kembalikan ke MC, karena MC tidak ada, saya undang sambutan ketua komite atau anggota komite, bukan ketua komite, anggota komite. Saya undang dengan penuh hormat Bapak Imam Tabe Kusonggo Songgolai Kamai di sini komite. Jadi komite bertindak sebagai komite, bukan pengurus komite tapi anggota komite, karena ya. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Sebagai hamba yang percaya atau yang beriman, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, begitu banyak nikmat. Kalau kita hidup tidak bisa kita hidup, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di sekolah ini dalam rangka memikirkan daripada pendidikan anak kita ini. Salam dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita pengikut yang setia. Yang pertama yang kami hormati Pak Kepsek, kepala sekolah, bersama rekan-rekan guru yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Semuanya kami hormati, dan hadirin dan wal hadirat wali murid yang sama-sama dirahmati
dihormati Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana tadi sampaikan Pak Kepala Sekolah ini, kami ini memberikan sambutan daripada komite ini. Jadi mungkin mengenai pendidikan kita, anak-anak kita di sini ini, untuk meningkatkan daripada mutu daripada pendidikan kita anak ini di sekolah ini, perlu dukungan kita semua ibu-ibu ini, wali murid ini, kerjasama dengan guru-guru yang ada di sini. Karena kami juga tidak banyak anak kami di sini, sekolah di sini hanya 3 orang. Di kelas 2 ada, di kelas 5 ini ada 2 orang sama-sama. Insya Allah ke depannya ada lagi masuk nanti, mungkin kelas 1 ada 2 orang lagi. Jadi itu adalah salah satu tanggung jawab kita, anak kita ini. Mulai umurnya sudah sudah masuk 7 tahun ya, masuk TK begitu Pak. Kebetulan di sekolah kita ini sudah ada TK-nya juga. Jadi kalau ada anak kita yang sudah cukup umurnya, kita daftar sudah masuk TK lagi. Kemudian bagaimana juga sekolah kita ini bisa disiplin lagi ke depannya, supaya anak kita ini makin cerdas. Kalau saya punya anak ini sering saya evaluasi belajar di rumah, tapi masih minim dia punya pengetahuan. Jadi di situ batas IQ-nya anak-anak ini. Jadi kalau kita mau paksakan juga kayaknya mau sakit anak-anak kita bikin. Jadi Bapak Ibu guru di sini perlu dengan sabar ini menghadapi anak-anak kita di sini. Jadi kalau tidak sabar ini Bapak Ibu di sini, Bapak guru, Ibu guru di sini ini, mungkin ya barangkali pulang ke rumah kita punya sudah ada yang kejol-kejol telinganya atau kakinya. Jadi saya pikir ya, kalau kita bilang itu mujahadah menghadapi, perlu dengan sabar saja. Kalau tidak mampu kita menghadapi anak-anak ini. Jadi kami harap Bapak di sini, Bapak guru ini ya masih di situ batas IQ-nya anak kami. Jadi tinggal kami saja mau nilai daripada anak-anak yang ada sekolah di sini. Jadi kami orang tua juga tidak mau kami anaknya kami itu bodoh. Maunya kita ini semua anaknya kita ini cerdas, bisa berhitung, bisa membaca. Jadi kedepannya dia kalau ada mau pergi belanja bisa kita suruh, kalau sudah tahu menghitung, nah, sudah tahu nilai uang. Dan anak sekarang ini kalau bilang dia tahu nilai uang tapi menghitung dia tidak tahu. Dikasih 5.000 dia tidak mau, harus 10.000. Nah, jadi bagaimana juga kita punya sekolah ini ke depannya bisa maju pembangunannya lagi. Karena wilayah sekolah kita ini luas. Saya lihat mungkin dipagar dengan beton nanti ke depannya. Nah, ini semua menjadi dukungan kita wali murid. Kalau tidak ada anggaran, bagaimana bisa bergerak? Jadi bagaimana caranya bikin anggaran? Mungkin ada kepala sekolah lebih tahu jalur-jalurnya, bikin proposal apa ke sana. Dan kerjasama. Ya, dan kerjasama. Mungkin di bidang komite ini kan belum terlalu paham karena langsung tembak ini. Jadi mungkin hanya demikian saja harapan kami. Jadi bisa ke depan kita punya anak-anak di sini lebih cerdas lagi ke depan. Jadi harapan kami, pribadi kami, ada anak-anak kita yang belum bisa membaca, ini prioritas bagaimana bisa membaca. Iya, bagaimana bisa hitung. Kalau dulu saya ini, mohon maaf ibu-ibu, bukan barangkali mau pamer kecerdasan. Kita bisa kalian di sini di depan. Kita tantang, bisa. Hafal kalian 1 sampai 10. Kalau dulu saya, alhamdulillah bisa. Cuma anak-anak saya sekarang ini, tumpul otaknya. Begitu juga pendidikan Pancasila.
30 alam sila Pancasila bisa kita hafal di otak semua. Coba kasih pendidikan dengan anak-anak kita sekarang, lebih dia hafal nilai uang. Oh, besok saya harus 10.000 Pak. Ini sebenarnya bagaimana caranya kita punya anak-anak ini bisa kita kepahamannya ini bisa kita alihkan. Jangan cuma kepahamannya di uang terus saja. Kalau kita orang tua ini bukan tidak mau mengasih jaya, tapi bagaimana anak kita ke depannya ini bisa cerdas semua. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada input melalui tempat ini. Kami minta Ini siapa yang mau bantu Pak? Bapak langsung. Ya, kita lanjut Ibu Bapak sekalian, yaitu materi 2026-2027, dan dalam hal ini akan dikendali langsung